Bang, kaston nih. Tas gue siapa yang bawa? Tas sama skuter. Maskernya tolong dipakai. Kita langsung pukul di batu. Sebelah sini ya. Nah, masker ya Mbak ya. Dipakai lagi. Biasanya gue yang marahin orang gue nggak bisa ngerokok malu. Masker lagi. Apa saja? Atau yang tadi bawah.
yang ingin ikut ya silakan merapat ke sumber suara ya. Ke sini, teman-teman. Ayo Mas Bro atau Mbak Bro. Aduh. Halo, barang gedong Oke, jadi kita di berarti sebentar. Nih, tunggu yang lainnya. Sebelum itu saya mau memperkenalkan nih nama saya Ridwan. Nah, nanti teman-teman saya ajak untuk tempat-tempat yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 10 anak ya. Nah, Purwono ini termasuk dari perairan Teluk Jakarta. Nah, terkait dengan Batavia dan juga Muara Namanya sekitar kalau untuk pada masanya sampai ke sini 18 saja kilometer, sedangkan untuk Muara Kama kurang lebih antara 8 sampai 9, lebih dekat di Muara Kama. Nah, ini masih termasuk dari Kabupaten Kepulauan Seribu nih teman-teman. Pulau Bidadari, Pulau Onos, dan juga Pulau Kera, dan juga Pulau Citi. Ini termasuk dari administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, salah satu administrasinya kelurahannya tepatnya di Pulau Untung Jawa. Nah teman-teman, Ondo sendiri diambil dari aktivitas pulaunya namanya. Jadi kegiatan orang VOC atau kolonial Belanda bermula di pulau ini dari galangan kapal mereka, dari begal kapal mereka, dan juga dari pengumpulan rempah-rempah mereka berada awal mula di pulau ini. Jadi saking sibuk kegiatan mereka berada di pulau ini, jadi mereka menamakan pulau dengan nama Pulau Nus yang berartikan pulau yang tidak pernah beristirahat. Itu teman-teman. Nah, dulunya luasnya itu 14 hektar persegi, sekarang hanya menyisakan kurang lebih 7,5 hektar saja. Nah, jadi banyak peristiwa-peristiwa di Pulau Nus, antara lain yaitu karantina jamaah haji yang terakhir. Karena pada tahun 1911 sampai 1933 orang Indonesia yang ingin berangkat haji harus melalui pulau ini. Itu wajib. Dari mereka itu diberangkatkan ke Saudi Arabia atau dari mereka dipulangkan ke provinsi masing-masing harus melalui pulau ini. Nah, nanti teman-teman bisa melihat bangunan-bangunan di masa karantina jamaah haji karena mereka sudah membuat di pulau ini yaitu barak-barak haji atau asrama haji. Mereka sudah membuat sebanyak 35 barak. Satu barak tersebut berisikan sebanyak 100 orang. Jadi pulau ini di masa karantina jamaah haji menyanggupi jamaah haji sebanyak 3.500 jamaah haji. Oke ya? Semangat ya? Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang pulau Ubud ya teman-teman, atau Mas Bro atau Mbak Bro, hanya memisahkan penggunanya dan juga sakit gue rasa ini gedar rumput atau di depan Mas Bro atau Mbak Bro. Jadi di masa karantina jamaah haji untuk rumah sakitnya atau hospitalnya posisi berada di sana karena bisa menyanggupi sebanyak 3.500. Jadi bangunan tersebut mereka gunakan sebagai rumah sakitnya. Ya, lanjut lagi. Ada bangunan antara yang sengaja di renovasi atau diubah. Salah satunya kita juga kesini teman-teman. Nah, ini ada salah satu bangunan yang sudah direnovasi ya. Dulunya dikenal dengan nama rumah dokter, hanya untuk famili dokter atau keluarga dokter yang bisa stay di rumah ini yang mengapai rumah sakit yang ada di sana. Nah, pada tahun 1972, pulau ini dijadikan sebagai taman arkeologi Pulau Nus. Jadi fungsi bangunan yang di depan teman-teman diubah fungsinya sebagai museum menurut sendiri. Nah, untuk terkait untuk teman-teman informasi seperti panel-panel ya, informasi yang teman-teman bisa baca. Nah, lanjut saja, kita akan bisa masuk seperti apa koleksi di dalamnya. Oke, mau masuk atau enggak nih teman-teman? Oke, ya kita lanjut lagi. Meskipun hanya
penghuninya security. Dan juga ada botol misalnya seperti ini yang masih ditemukan oleh arkeologi di Pulau Rus. Nah, ini juga ditemukan di Pulau Rus ada sepatu besi nih teman-teman. Sepatu besi saya coba di silakan. Nah, sepatu besi ini mereka gunakan di masa kolonial Belanda sebagai pemberat supaya agar para tahanan tidak gampang kabur. Nah, intinya sepatu besi ini ditemukan di Pulau Rus. Nah, yang ada di sana juga teman-teman ada 2 jenis data untuk membangun Pulau Rus nih. Berada di sini nih teman-teman. Yang paling bawah ya, yang ada di sana ya ada 2 jenis data yang agak besar dan juga agak kecil nih. Struktur warnanya juga tidak sama. Namun yang lebih penting ini adalah batu Belanda yang langsung mereka bawa dari Belandanya. Umurnya kurang lebih itu 300 tahunan. Jadi kenapa kok bata ini kok sampai sempat ke Pulau Rus ya? Jadi historisnya mereka kan memborong rempah, sedangkan dari Belanda menuju Batavia kapal dalam keadaan kosong. Untuk mengimbangi kapal dalam perjalanan otomatis harus membawa pemberat. Itu salah satu yang masih ditemukan di Pulau Rus yaitu material semacam bata ini. Oke, lanjut lagi. Kita akan menuju seperti apa kok? Bangunan di Pulau Rus dunia. Ya, Megang bata Belanda gitu. Nah, kita bisa menggunakan ideologi atau berpikir dulunya bangunan Pulau Rus seperti ini yang digambarkan yaitu miniatur Pulau Rus. Ini adalah galangan kapal ini teman-teman ya, atau bengkel kapalnya karena awalnya pembangunannya yaitu galangan kapal atau tempat bengkel kapal. Nah, 1740 di tahunnya terdapat ada 2 galangan kapal antara di sini dan juga ada di sana. Di setiap galangan kapal juga sudah mereka membuat yaitu kincir angin karena kincir angin tersebut sebagai pemberat alat pribadi karena pada tahun 1610 ada di perjanjian yang diperbolehkan orang PT untuk menebang kayu yang ada di Yogyakarta difungsikan oleh mereka sebagai pembengkelan kapal mereka karena kapal-kapal mereka terbuat dari kayu itu. Nah, jadi tadi yang harus dilakukan ya seperti gitu kan ya. Jalan-jalan dong kayak kagak. Nah, posisi kita berada di sini tadi ini di batu prasasti. Posisi berada di sini adalah dermaga Pulau Rus atau tempat perawatan kapal untuk menghubungi Pulau Rus. Ini luasnya masih 14 hektar persegi. Sekarang hanya misalkan kurang lebih 7,5 hektar saja. Nah, bangunan yang pertama ini 1740 nanti akan berubah karena pada bangunan 1740 pernah ada pada tahun 1800, 1806 dan maksimal pada tahun 1810. Ini rata di sana. Kemudian bangunan yang selanjutnya seperti apa yang kita menuju ke sana? Adanya serangan Inggris, jadi 10 tahun ada 3 kali penyerangan 1800, 1806 dan terakhirnya pada tahun 1810. Itu rata di sana. Kemudian dapat perhatian kembali oleh Gubernur Jenderal G.A.G. Baron pada Kapelet pada tahun 1828. Jadi mulai dibangun, selesainya bangunan 1828 seperti ini teman-teman. Jadi bengkel kapalnya atau docking kapalnya berada di atas laut. Nah, terus kita terapkan posisinya berada di sini. Ini adalah tempat perapatan kapal untuk mengunjungi Pulau Rus. Nah, ada kutipan sejarah juga teman-teman. Orang yang pertama kali menemukan bangunan kali yaitu James Cook sempat merenovasi kapalnya di Pulau Rus. Nama kapalnya Hedward, dia dari Sapu menuju Yogyakarta. Jadi pernah merenovasi atau membengkeli kapalnya di pulau ini. Kata James Cook ini adalah galangan kapal atau bengkel kapal yang terbaik di seluruh dunia. Seperti itu teman-teman. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Gak usah nanya ya. Kita ya, kita lanjut lagi ya. Kita masa nanya. Oh, bangunannya. Bangunan pertama nih ada teman kita kok. Bangunan yang sekarang kok nggak pada ada ya. Nah, ini akan berubah lagi nih teman-teman karena adanya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Ini akan hancur. Kemudian dibangun kembali. Nah, seperti apa bangunannya? Ya, kita menuju ke sana. Ya. Oke, terima kasih Mas ya. Terima kasih, jangan nanya dulu.
Iya, mau dikit ya. Pada tahun 1883. Nah kemudian dapat terlihat kembali lalu dibangun. Nah bangunannya seperti ini. Difungsikan oleh mereka sebagai tempat karantina jamaah haji. Makanya ini adalah bangunannya barak-barak haji atau asrama haji ya. Mereka sudah membuat sebanyak 35 barak pada tahun 1911 sampai 1933. Satu barak ini itu bisa berisikan sebanyak 100 orang. Jadi pulau ini bisa menyanggupi jamaah haji sebanyak 3.500 jamaah haji. Nah, posisi kita berada di sini nih teman-teman. Sekarang, ini adalah rumah dokternya atau musuh umrus. Nah, runtuhan rumah sakitnya berada di sini. Nah, tadi tiap rekan dorong, travel trip berada di sini. Oke, jangan tanya warung ya, gimana ya? Nanti bisa dilihat. Nah, jadi ini teman-teman, proses jamaah haji itu sangat lama ya. Ada referensi menyatakan dia stay di pulau ini 7 hari sampai sebulan. Sedangkan untuk bolak-baliknya itu butuh proses 7 bulan sampai setahun. Makanya ada foto mereka membawa anak kecil. Nih, teman-teman. Ini bukan tuyul nih, atau penampakan. Karena prosesnya itu berbulan-bulan, makanya mereka mengikutsertakan anak-anak kecil mereka. Ini adalah bukti real, karena prosesnya itu sampai setahun sampai berbulan-bulan. Oke itu. Oke ya, lanjut lagi. Di sini juga masih tersisa adanya kloset ya, yang langsung mereka bawa. Nah, kloset di masa karantina jamaah haji yang langsung mereka bawa. Nah, seperti ini klosetnya. Kecil ya, ya seperti itu. Kenapa kok kloset dari Belanda ada di pulau ini ya? Karena kan pertengahan abad 17-18 bangsa Eropa sudah menyadari untuk membuang sanitasinya. Makanya mereka mendatangkan kloset langsung ke Pulau Indonesia ya, seperti ini peninggalannya. Oke, jangan mungkin pengen mencoba ya silakan, gratis ya. Ya, ada yang boleh tanyakan? Boleh mau tanya ya, kalau kita lagi. Kloset zaman Belanda. Inilah kloset zaman Belanda. Ini besi apa mas? Besi ya, kayak emas itu. Kayu. Parah amat sih gendut. Wala. Pulau Ondus difungsikan oleh pemerintah bagi orang Indonesia yang kena penyakit menular pada tahun 1960. Bukan penyakit corona nih teman-teman. Jadi penyakit menularnya yaitu semacam penyakit kusta ditampung di pulau ini. Terus juga pada tahun itu juga sebagai tempat penampungan bagi gelandangan atau pengemis yang ada di DKI Jakarta, ditampung di sini juga. Akhirnya pada tahun 1965 difungsikan oleh pemerintahan kita pulau ini sebagai tempat militer atau latihan. Akhirnya pulau ini kosong, tidak bertuan. Pada tahun 1968 adanya jarahan atau pengambilan material secara besar-besaran. Jadi hanya menyisakan paling banyak bangunannya puing-puing saja atau fondasi saja akibat pada tahun 1968 adanya jarahan. Nah, disayangkan sekali oleh kita juga. Kalau misalnya tidak ada jarahan, kita masih melihat suasana Pulau Ondus di masa karantina jamaah haji. Seberapa megahnya atau seberapa rapatnya bangunan di pulau ini. Oke, ya kita lanjut lagi. Ada bangunan di masa karantina jamaah haji ya teman-teman, yang masih tersisa namun sama sekali belum terjamak atau belum dipugar ya atau renovasi. Jadi dulunya banyak bangunan yang seperti ini yang mereka buat hanya menyisakan ya satu ini aja. Jadi hanya kegiatan sebagai public washing atau kegiatan jamaah haji hanya sebatas untuk cuci bajunya. Nah bangunan ini, apakah di dalamnya ada laundry atau mesin cuci? Ya silakan teman-teman, Mas Bro atau Mbak Bro lihat di sana aja. Apakah terdapat ada mesin cuci atau enggak? Ya. Atau penjelasan ya. Ember. Nah kalau yang mau ikut ya kita lanjut lagi juga. Oh yang pertama, ada takutnya jauh, nggak ada apa-apa teman-teman. Oh, ada ya.
Nah, mesin cuci. Produk kaki ya, produk kaki. Lanjut lagi ya. Ya, hanya menyediakan pendidikan pemberian dan juga penampungan luka. Dan dulunya pernah ada gilsan itu batu yang besar namanya gue bahasa Belandanya. Gilsan itu kalau di pulau ini gue. Iya, gue. Bukan hal guys ya, gue. Apa? Kalau kita nyanyiin apa ya, ngambil gambar ya atau foto ya, yang salah satu favorit di folder videonya itu berada di pohon ini. Lebih dramatis, lebih ke dulu-duluan karena pohon ini kurang lebih usianya 10-an tahun atau bisa gantungan ya, seperti Tarzan nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya pengen foto bareng ya silakan berjejer, kalau enggak kita lanjut lagi. Pengen foto bareng apa enggak? Enggak, ya takut ya. Ya kita lanjut. Ya, kita lanjut lagi ya. Gitu dong. Kalau di Masih tersisa ya, Mas Bro atau Mbak Bro? Ini adalah barangnya atau selamanya. Jadi satu barang ini itu bisa berisikan sebanyak 100 orang. Mungkin kesempitan ya, namun ya seperti itu dulunya. Nah terus masih ada tiang-tiang yang berdiri ya di tengahnya karena di dalam barang tersebut panggung. Ya bolehlah seperti itu. Bukan rumah panggung namun di tengahnya saja itu bentuknya panggung. Makanya masih tersisa ada tiang-tiang berdiri di tengahnya sebagai pemapan material di atasnya. Oke ya, makannya di situ, terus juga minumnya di situ, di masa karantina jangan lagi, mungkin main arisan juga di barak ini. Ya teman-teman. Oke lanjut lagi. Kita akan menuju ke terowongan seperti apa terowongannya. Teman-teman ya. Oke, ini ada terowongan bawah tanahnya yang masih tersisa. Namun kita tidak bisa masuk karena ada 4 kotak ini belum sempat dipugar, hanya sebatas 4 kotak yang ada di sana nih. Ini batas ini jalurnya ya dari sini sampai ke sana. Jadi banyak versi sih yang mengatakan katanya ada versinya terowongan ini bisa menyambungkan antara pulau ke pulau bahkan sampai ke Batavia. Itu versinya. Terus juga ada versi menyatakan sebagai bunker lah atau tempat persembunyian. Namun versi arkeologi yang sudah meneliti terowongan ini hanya sebatas water reservoir atau tempat penampungan air bersihnya. Satu terowongan ini bisa berisikan sebanyak 50.000 liter. Ya teman-teman, kalau misalnya pengen masuk, pengen tahu dalamnya itu seperti apa, ya silakan. Namun kami tidak bertanggung jawab. Ya, nanti hilang lagi atau gimana kan? Tester, yang main tester mungkin nanti nomornya langsung ke Sunda Kelapa ya. Kan nggak bayar ya. Ya kita lanjut lagi. Ada yang perlu tanyakan? Nggak ada ya, kita lanjut lagi. Nah ini bangunan yang pertama yang masih tersisa meskipun hanya fondasi aja ya. Ini adalah bangunannya. Karena ini adalah salah satu bangunannya. Ini kurang lebih cuma 300 tahun. Lalu 1740 bangunan di Columbus dilindungi dengan namanya benteng. Nah benteng tersebut di pinggir-pinggirnya terdapat ada bastion. Nah ini salah satu bastion sebagai penaruh peperangan seperti meriam dan juga sejenis amunisi. Nah ini lanjut lagi. Kita akan menuju ke penjara ya teman-teman ya. Ya kita lanjut lagi. Kita akan menuju ke penjara. Seperti apa penjaranya? Karena masih terkunci nih karena yang petugasnya lagi cuti, jadi kita hanya bisa melihat dari kejauhan saja ya. Ya kita menuju ke sana.
Ah, ini boleh kalau motivasi tuh. Jadi kalau misalnya kita bisa masuk di ruang-ruangan penjara ini, terdapat ada diorama atau patung-patung simulasi. Kita bisa lihat dari kejauhan ada di beberapa ada patung orang mewah. Ya. Nah, jadi satu penjara ini, satu ruangan ini itu bisa berisikan sebanyak 120 tahanan. Nah, sempitnya bukan main sih kalau untuk 120 tahanan. Nah, terus juga ada bangunan bentuknya lingkaran di tengahnya ya. Nah, ini lingkaran. Tidak dalam ya, hanya sebatas ya 60 cm aja. Nah, ada bangunan yang bentuknya lingkarannya, itu adalah gladiatornya. Ya semacam itu. Kok sempit ya, kok kecil ya. Itu adalah ringnya aja. Jadi arenanya. Nah, jadi itu populernya di masa Nippon atau Jepang sudah menduduki pulau ini pada tahun 1940. Jadi untuk mengurangi para tahanan berada di Poldos, mereka diadu sampai mati di situ. Yang menang diadu kembali sampai mati, yang menang diadu kembali sampai mati. Karena satu tahanan yang meninggal atau yang mati itu bisa memperit jatah makanan berada di Poldos. Oh, tahanan yang mati ya. Sampai sekarang referensinya belum ada di Poldos. Apakah dikubur atau emang dibuang. Cuman kalau misalnya dikubur pasti ada referensi yang terkubur ya di Poldos ya. Namun ya mungkin dibuang saja di laut seperti itu teman-teman. Buat makan ikan. Hah? Oke. Di ruangan makanya kita nggak bisa masuk karena di setiap ruang-ruang tersebut ada simulasi diorama tragedi Zeppen Province sebagai tahanan. Nah, terus juga ada informasi atau foto kegiatan orang-orang Jerman. Nah, kalau misalnya kegiatan orang Jerman kan berada di Pulau Ondos karena akibat Perang Dunia Kedua kan mereka itu kan kalah ya. Terus juga kocar-kacir pasukan Nazinya akhirnya butuh perlindungan kan ya dari negara yang lain. Jadi orang Belanda itu ditangkap nih, mereka orang Belanda akhirnya diungsikan di Pulau ini takut akan ada pengambilan dari perdagangan mereka itu. Makanya sayang sekali kita tidak bisa masuk teman-teman. Oke ya, lanjut lagi kita akan menuju ke komplek makam Belanda. Nah, seperti apa kuburan orang-orang Belanda yang sampai sekarang ceritanya melegenda. Ada satu kuburan di situ. Oke, semangat ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Oh, baru posisinya berada di depan lagi. Oh, yang ini pun ya, kenapa? Ya, kita lanjut lagi yuk, kita bisa merapat kembali. Nah, kita sudah di depan komplek makam Belanda. Nih teman-teman nih, seperti ini kompleknya atau makamnya orang-orang Belanda berada di Pulau Ondos. Jadi ada referensi yang menyatakan yang dikubur di komplek ini usianya masih produktif, masih muda-muda. Ada yang 9 tahun,
Ada yang 28 tahun, 29 tahun, paling tuanya itu 40 tahun, bernama Cornelius William Bogle. Kenapa kok usia muda banyak dia meninggal ya? Karena dia tidak kuat iklim tropis berada di Pulau Andrews. Nah, terus juga pernah ada wabah yang menyerang di Pulau Andrews. Makanya usia-usia yang masih muda dia sudah banyak yang meninggal. Nah, seperti siapa-siapa aja. Yuk kita lanjut, kita masuk aja. Silakan. Makam yang sampai sekarang kita bisa tahu namanya. Ini namanya Anna Andriana Durant, putri dari Bastian Durant yang lahir di pulau ini. Salah satunya yang lahir di sini, usianya hanya sebatas 9 tahun nih teman-teman. Kuburannya seperti ini, kayak begini. Ini termasuk dari keluarga bangsawan ya. Nah, lanjut lagi. Ini namanya Cornelius William Bogle. Nah, teman-teman pernah baca nggak Cornelius de Houtman? Ya, yaitu orang Belanda yang pertama kali menginjakan kakinya di Banten pada tahun 1516-an. Nah, ini adalah orang yang kedua. Karena dia tidak bisa menaklukkan kerajaan Banten, akhirnya pulang lagi. Tadinya membawa sekitar 280 orang, akhirnya kembali cuma 80 orang. Nah, ini selanjutnya itu Cornelius William Bogle. Karena kuburan ini ya terbagus mungkin ya. Ada simbol dari kerajaan Belandanya, yaitu burung salah satunya. Ini juga nih simbol dari kerajaan mereka. Makanya kuburannya sangat bagus banget karena ini termasuk dari orang yang paling berpengaruh di kerajaan Belandanya. Mungkin saya dengar ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan menuju ke kuburan yang sampai sekarang ceritanya melegenda. Posisinya berada di mana? Yuk, kita menuju ke sana. Orang-orang Belanda nggak terkenal. Ini adalah kuburannya nih teman-teman nih. Ada puisinya nih, tinggal baca aja yang pengen lebih tahu. Ada bahasa Dutch-nya, ada bahasa Inggrisnya, sudah dipermudah dengan terjemahan Indonesianya. Ya di sini aja, nggak usah sulit-sulit ya. Nah jadi gini, kenapa kok kuburan ini sempat melegenda ceritanya sampai sekarang? Karena ada mengklaim kematiannya itu, ada yang mengklaim kematiannya bunuh diri atau jatuh sakit langsung meninggal. Nah jadi ada penampakan di pulau ini, mitosnya ya, sampai sekarang juga memakai gaun pengantin atau baju. Ini jawaban yang sangat berat untuk saya nih ya, meskipun jadi nggak ada referensi yang menyatakan oleh arkeologi yang buat itu siapa-siapanya. Jadi nggak ada kayak baik siapa gitu kan, sampai sekarang. Ya mungkin fansnya namanya juga tidak ada referensi yang mendetail atau yang lebih. Selembut sutra kau miliki iman yang teguh.